Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Hakiki dengan NIM 200500974075075 dari kelas PTI 2020A. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi jaringan seluler atau yang disebut GSM. Yang pertama, sebelum kita bahas mengenai sejarah perkembangan teknologi jaringan mulai dari 1G sampai 5G, kita pahami dulu apa itu jaringan seluler. Jaringan seluler adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan antar pengguna secara nirkabel menggunakan gelombang radio. Jaringan ini didistribusikan di area daratan dengan setidaknya satu transceiver tetap yang berperan dalam stasiun. Jaringan seluler ini memiliki kemampuan untuk menghubungkan banyak pengguna sekaligus sehingga kita dapat terhubung dengan orang di berbagai wilayah. Dalam perkembangannya, jaringan teknologi telah melewati beberapa kali pengembangan teknologi yang cukup signifikan dampaknya. Mungkin sempat melihat bahkan memiliki perangkat yang mengadopsi teknologi 1G yang kini sudah terkesan sangat jadul. Namun kini kita telah sampai di generasi teknologi 5G yang sudah dapat kita gunakan di smartphone masing-masing kita. Untuk selanjutnya, ini ada perkembangan GSM dari masa ke masa. Yang pertama, ini ada 1G yang ada sejak 1980-an, yaitu dengan keunggulan layanan suara dasar. Selanjutnya 2G pada tahun 1990-an, layanan suara, SMS, dan MMS. 3G pada tahun 2000-an, suara dengan data, SMS, MMS, panggilan video, akses internet, dan TV seluler. Selanjutnya tahun 2010-an, 4G mulai muncul dengan fitur suara dengan data, SMS, MMS, akses internet, panggilan video, TV seluler, HD, komputasi awan. Nah, untuk saat ini 5G sudah mulai bermunculan. Nah, suara dengan data, SMS, MMS, akses internet, panggilan video, TV seluler, HD, komputasi awan, internet untuk segala. Untuk yang pertama, ini ada perkembangan jaringan 1G atau generasi pertama. Teknologi jaringan 1G pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1979 oleh Nippon Telegraph dan Telepon. Jaringan 1G saat itu hanyalah sebuah gelombang analog radio sederhana, artinya jangkauan dari jaringan 1G ini sangat sempit dan masih belum bisa digunakan dalam skala luas seperti sekarang. Generasi 1G memanfaatkan teknologi FDMA atau Frequency Division Multiple Access. FDMA bisa membagi range frekuensi sehingga pengguna bisa berbicara dengan yang lain di frekuensi tersendiri dan tidak tercampur dengan frekuensi lainnya. Teknologi koneksi 1G kemudian disebut sebagai NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS Advanced Mobile Phone Service yang hanya mendukung komunikasi suara dengan kecepatan 14,4 kbps. Tentu saja kecepatan ini sangat lambat dibanding dengan generasi selanjutnya. Jangkauannya juga sempit mengingat 1G hanya memanfaatkan gelombang analog. Yang kedua ada perkembangan jaringan 2G atau generasi kedua. Teknologi jaringan 2G diperkenalkan pada tahun 1991 di Finlandia yang ditandai dengan mulai digunakannya gelombang digital. Perubahan pun cukup signifikan karena jangkauan yang lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Teknologi 2G ini disebut GSM, Global System for Mobile, dan CDMA, Code Division Multiple Access, yang telah mendukung pengiriman teks SMS dan suara sekaligus. Fokus utama dari teknologi jaringan 2G ini adalah menyediakan layanan suara dan memanfaatkan circuit switching. Di era jaringan 2G ini, masyarakat Indonesia bisa menikmati jaringan seluler secara bebas. Mungkin saja Anda juga sudah pernah merasakan era Nokia yang hanya memiliki layar monokrom kala itu. Nah, selanjutnya ini perkembangan jaringan 2.5G. Ini merupakan teknologi jaringan berbasis GPRS
yang berada di antara teknologi nirkabel generasi kedua 2G dan ketiga yaitu 3G. Perbedaan utama antara 2G dan 2.5G terletak pada implementasi paket switching dalam jaringan komputer. Jaringan ini menawarkan layanan berorientasi data dengan kecepatan rata-rata 28 kbps hingga kecepatan teoritis maksimum 384 kbps. Teknologi jaringan 2.5G ini memungkinkan untuk mengirim dan menerima foto dan video melalui layanan pesan multimedia atau MMS. Layanan yang tidak kalah penting dari 2.5G ini adalah penjelajahan web melalui web, yaitu versi situs web sederhana yang menyesuaikan tampilan ponsel saat itu. Selanjutnya ini ada 2.75G, merupakan peningkatan jaringan versi lanjut dari 2G dan 2.5G yang dikenal dengan EDGE atau Enhanced Data Rates for Global Evolution, memungkinkan untuk mentransfer data dalam bentuk small package dengan kecepatan 48 kbps hingga 384 kbps. Ini ada generasi ketiga yaitu perkembangan jaringan 3G. Teknologi jaringan 3G diperkenalkan pada tahun 2001 di Jepang dengan berbagai peningkatan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik. Salah satu perubahan yang cukup besar dalam 3G adalah dukungan mobil internet dan roaming. Teknologi 3G awalnya dikenal dengan WGDMA, Wideband Code Division Multiple Access, yang mendukung kecepatan internet hingga 2 Mbps atau hampir 10 kali lebih cepat dari teknologi 2G. Di era 3G, kita juga sudah bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video streaming, game online, dan juga teleconference. Selanjutnya perkembangan jaringan 3.5G. Jaringan 3.5G merupakan peningkatan teknologi khususnya pada sisi kecepatan transfer data melebihi 3G. Teknologi jaringan ini mampu melayani komunikasi via multimedia di internet menggunakan data video seperti video call ataupun video sharing dengan kecepatan download link hingga 14 Mbps. Perbandingannya 10 kali kecepatan data puncak dan 6 kali kapasitas sistem dari sistem jaringan 3G sebelumnya. Selanjutnya perkembangan jaringan LTE 3.95G atau 4G LTE merupakan standar jaringan lanjutan dari generasi sebelumnya yang menyediakan mobile broadband yang tidak hanya cepat namun juga efisien. Jaringan LTE ini disebut juga 3.95G dan lebih populer dipasarkan dengan nama 4G LTE. LTE ini menyederhanakan teknologi jaringan nirkabel dengan menggunakan antarmuka radio dan melakukan peningkatan jaringan inti sehingga berdampak pada kecepatan dan kapasitas jaringan yang signifikan. Selanjutnya ini ada generasi keempat, perkembangan jaringan 4G. Teknologi jaringan kemudian berkembang lebih pesat ditandai dengan hadirnya generasi jaringan keempat yaitu 4G. Teknologi 4G pertama kali dikomersikan di Stockholm, Swedia, Oslo, dan Norwegia pada tahun 2009. Dari sisi kecepatan, 4G memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G. Sedangkan dari sisi fungsionalitas, 4G tidak hanya terbatas pada telepon seluler saja, namun juga bisa digunakan di berbagai macam perangkat yang menggunakan gelombang digital. Teknologi 4G juga membawa sensasi menerima panggilan di atas frekuensi Vol LTE. Ini membuat kualitas telepon menjadi jauh lebih baik dibanding sebelumnya karena memanfaatkan frekuensi dengan teknologi terbaru. Tentunya ini ada generasi kelima saat ini yang kita gunakan yaitu 5G. Walau pertama kali dikembangkan di Korea Selatan, teknologi 5G ternyata digunakan di Indonesia dengan Telkomsel dan XL Axiata sebagai pelopornya. Konektivitas yang cepat serta lebih responsif menjadikan teknologi ini akan sangat berguna dalam meningkatkan performa teknologi sebelumnya. 5G saat ini sudah dapat dinikmati di beberapa perangkat dan wilayah di Indonesia. Tentunya hal ini akan sangat berpotensi merubah lanskap jaringan mobil internet yang sudah ada dan akan mempengaruhi perkembangan teknologi lain. Selanjutnya ini ada
jenis-jenis data dari sebelum adanya 5G, yaitu kecepatan tertingginya 200 Mbps, latensinya 20 hingga 30 mDetik, bandwidth-nya saluran hingga 20 MHz. Selanjutnya setelah adanya 5G mengalami perubahan, yaitu kecepatan tertinggi melampaui 1 Gbps, latensinya kurang dari 10 mDetik, bandwidth-nya saluran hingga 500 MHz. Sekian paparan materi dari saya mengenai jaringan seluler atau GSM. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.